愿面吧，接受自己的黑。一定要护黑龙跟小军。孔文，受伤的个朋友，他说什么？宫殿山起火，我们赶到时见他。Sebuah karya novel yang lebih tajam daripada sebilah pedang, bukan untuk melukai tubuh, melainkan menembus hati dan pikiran. Inilah kisah kebangkitan seorang penulis novel yang bangkit dari keterpurukan hidup, dari luka pengkhianatan, dan dari kehancuran yang hampir merenggut segalanya. Sebuah perjalanan di mana alur cerita film perlahan berubah menjadi kenyataan hidup. Setiap kata menjadi luka, dan setiap kalimat menjadi harapan. Ini bukan sekedar tulisan, melainkan lukisan perasaan yang dituangkan dalam bentuk novel. Karya yang mampu memengaruhi kehidupan sehari-hari bagi siapapun yang membacanya. Sebuah karya yang ditulis dengan hati, dengan rasa sakit, perjuangan, dan kejujuran. Dan inilah Writer's Odyssey 2 2025. Kisah dimulai kepada seorang pemuda berambut panjang berkacamata bernama Lu Kongwen yang sedang melamun dikarenakan novel yang ditulisnya berjudul God Killing, Pembunuh Para Dewa, dicuri dan salin oleh seseorang pria bertopeng misterius yang menamakan dirinya Guru Cirada. Sang ayah Lu Kongwen yang marah ke anaknya karena novel yang ditulisnya bisa sukses di tangan orang lain, tapi kenapa di tangan Lu Kongwen tidak bisa? Dan inilah kenyataan hidup yang kadang terjadi. Seorang ayah yang selalu khawatir dengan masa depan anaknya, yang sebenarnya di dalam hati ayah Lu Kongwen sangat menyayanginya. Lu Kongwen yang berusaha ikhlas akan tetapi menangis di dalam hatinya dan tetap melaksanakan tugas berbelanja untuk kebutuhan berjualan dan bakti dalam menjaga keluarganya. Lu Kongwen yang marah saat melihat streaming Guru Cirada yang membahas novel karyanya. Saat Lu Kongwen berada di rumahnya sendiri antara marah dan emosi dalam membaca novel yang pernah ditulisnya, tiba-tiba teringat masa lalu dan Lu Kongwen yang berada di bukit atas kota Chunsong, di mana itu adalah karyanya dalam sebuah novel. Lu Kongwen bahagia bercampur kaget dan menggunakan HP-nya untuk merekam kejadian di luar nalar tersebut. Dan terlihat pertarungan dari pahlawan-pahlawan yang pernah dikarangnya dari sebuah novel. Antara lain, prajurit harimau merah perunggu, naga hitam bermata satu, Little Orange, putri prajurit harimau perunggu, dan tokoh utama yang seperti dirinya Lu Kongwen. Dan tiba-tiba datanglah Algojo yang disebut obor manusia datang dengan tuannya Tuan Walker. Di mana hampir terjadi pertempuran, tiba-tiba Putri Naga Awan datang dengan pasukannya Naga Awan yang terkenal terkejam dengan serangan panah apinya. Dan membela Lu Kongwen, Putri Naga yang berkata bahwa mantan pengikut hantu berambut merah tidak perlu dibasmi demi kedamaian. Apalagi dengan masyarakat yang tidak bersalah karena dahulu dikendalikan hantu berambut merah. Tuan Walker yang pergi dengan pasukannya bersama Jenderal Obor Manusia. Kita panggil saja Pak Obor. Lu Kongwen yang sedang asik dalam dunia imajinasinya sendiri, tiba-tiba datang hantu berambut merah yang marah kepada dirinya karena menjadikan dirinya tokoh yang kalah dalam dunia imajinasinya.
Dan tiba-tiba HP Lu Kongwen berbunyi saat hantu rambut merah marah, dan tiba-tiba Lu Kongwen yang kehilangan HP-nya di dalam mimpi, sang ayah yang marah karena menyayanginya membelikan HP baru, dan sang adik Lu Kongwen yang bernama Orange yang selalu mendukung kakaknya dalam membuat sebuah karya novel. Keakraban keluarga ini bukan mimpi, inilah kenyataan hidup dalam berkeluarga. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengaku guru Cirada, pencuri novel Lu Kongwen, yang membuat ayah Lu Kongwen sedikit marah kepada Cirada. Cirada yang meminta maaf dan bermaksud menebus kesalahannya kepada Lu Kongwen karena mencuri dan mentalin karya novelnya, dengan mengajak Lu Kongwen untuk bekerja sama berbagi hasil untuk membuat novel Cut Killer 2. Sang ayah yang marah, dan Cirada yang menunjukkan permintaan maaf secara online. Saat Lu Kongwen duduk sendiri dan merenung, tiba-tiba hantu berambut merah datang. Lu Kongwen yang bercerita ke ayahnya malah dianggap banyak berhalusinasi dan tidak waras. Sementara itu, di dalam dunia novel, di malam hari, terlihat Lu Kongwen dan prajurit harimau sedang berbicara berdua mengenai perkembangan kota. Tiba-tiba Little Orange datang hingga prajurit harimau sang ayah tidak jadi merokok pipa. Naga hitam bermata satu pun datang dan bercerita mengenai rumor kebangkitan hantu berambut merah di mana setiap orang yang membicarakannya. Orange yang berkata bahwa hantu berambut merah sudah dikalahkan Lu Kongwen dan ayahnya. Dan tiba-tiba, Lu Kongwen dan yang lain terasa kaget dengan kemunculan hantu berambut merah yang ternyata masih hidup di dalam tubuh seseorang, di mana tubuh raksasa besarnya telah hancur serta dibakar Lu Kongwen dan prajurit harimau. Dan tiba-tiba, terjadi peperangan. Hantu rambut merah yang menyandera Little Orange dan berkata bahwa dirinya tidak berniat untuk bertarung dengan Lu Kongwen dan teman-temannya. Hantu rambut merah yang menunjukkan sebuah artefak kuno di mana nasib semua sudah ditentukan dan ditulis penciptanya dengan gambaran-gambaran kematian teman-teman Lu Kongwen yang membuat Lu Kongwen bersedih dengan apa yang akan terjadi. Dan inilah teman sejati, di mana teman sejati akan selalu melindungi teman sejatinya dengan cara apapun. Dan tiba-tiba, Lu Kongwen yang pergi bersama hantu berambut merah dan juga Little Orange untuk menemui penciptanya dengan menaiki perahu kecil berlayar ke sebuah tempat rahasia portal 2 dimensi demi menyelamatkan teman-temannya. Hantu berambut merah yang memberikan sebuah naskah rahasia tentang kematian ayah Lu Kongwen, Julian, di mana rahasia portal untuk menemukan pencipta dan merubah takdir kehidupan tertulis di naskah tersebut. Saat hantu berambut merah bercerita tentang masa lalu Lu Kongwen, tiba-tiba terdeteksi bahaya yang akan datang. Lu Kongwen dan Little Orange dan juga hantu berambut merah berlari ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba Pak Obor datang dan berkata bahwa hantu rambut merah penjahat yang tidak dapat dipercaya dan akan memusnahkan siapa saja yang coba melindunginya. Lu Kongwen yang berkata dia harus bertemu penciptanya untuk menyelamatkan teman-temannya guna merubah takdir. Dan terjadilah pertarungan, datang juga naga hitam bermata satu, juga prajurit harimau perunggu.
Tiba-tiba hantu berambut merah memaksa Pak Obor. Prajurit harimau perunggu yang merasa curiga dengan hantu berambut merah. Di daerah bersalju setelah perjalanan yang melelahkan saat istirahat, hantu berambut merah yang menunjukkan kekuatannya karena telah memakan Human Torch atau Pak Obor ke Little Orange dan naga hitam bermata satu. Sementara itu, di dunia nyata, seorang ayah yang sayang kepada anaknya Lu Kongwen dengan pesan penting, bahwa Lu Kongwen tidak boleh begitu saja percaya dengan guru Cirada, karena Cirada pernah mengkhianati Lu Kongwen. Lu Kongwen yang berkata dia terpaksa bekerja sama dengan Cirada karena sedang membutuhkan biaya untuk adiknya Little Orange. Disinilah makna kehidupan yang mendalam, di mana terkadang harga diri seseorang dikalahkan kebutuhan yang membuat orang itu harus melupakan rasa pahit yang mendalam di dalam hatinya. Sang ayah Lu Kongwen yang mengkhawatirkan anaknya lalu pergi. Sementara itu di dunia novel, saat Lu Kongwen dan prajurit harimau perunggu sedang berbicara berdua mengenai hantu berambut merah yang takut akan memanfaatkan Lu Kongwen karena mencari penciptanya, tiba-tiba terjadi serangan pasukan bayangan Tuan Walker yang tak terlihat transparan dan terjadilah pertarungan. Tuan Walker yang berkata hanya menginginkan hantu berambut merah karena kejahatannya. Lu Kongwen yang menolak memberikannya karena merasa masih membutuhkannya. Prajurit harimau perunggu yang dapat banyak serangan dan terluka tiba-tiba menghilang. Tuan Walker yang terluka dan dimakan hantu berambut merah. Little Orange yang melihat ayahnya pergi, entah kemana. 你让开，我去找我爹。神奇的，巨大的背痛，也许还能逆转悲剧，让痛苦。 Di sisi lain, di dunia nyata, Lu Kongwen yang bersama adiknya Orange teringat sosok perjuangan sang ayah yang menyayangi mereka. 当然很。 那当然了，不然呢？那天你们俩，没。 Sementara itu, di dunia novel, Little Orange yang berbicara ke Lu Kongwen agar tidak percaya dengan hantu berambut merah, karena takut hanya memanfaatkannya untuk mencari penciptanya guna merubah takdir. Little Orange yang kecewa pun pergi. Little Orange yang bekerja sama dan meminta bantuan Putri Naga Awan untuk membasmi hantu berambut merah. Dan terjadilah pertarungan yang sangat seru dengan terpotongnya tangan Putri Naga Awan.如云龙，为我的朋友们报仇，我要杀了你！我说一句吧，错，你是假的。
dan kekalahan Putri Naga sehingga dimakan hantu berambut merah, dan semakin kuat dan sempurnalah kekuatan hantu berambut merah.没救了。 神不远了吧？ Sementara itu, di sisi lain, Lu Kongwen yang bertemu guru Cirada di tepi danau dengan membicarakan novelnya, di mana Lu Kongwen yang hampir selesai menyelesaikan novelnya, Killing of God 2. Akan tetapi tiba-tiba, guru Cirada yang menyerang Lu Kongwen dan menghancurkan laptopnya, serta memfitnahnya karena menyerangnya, yang membuat Lu Kongwen tertipu kedua kali, hingga membuat ayah Lu Kongwen dan Little Orange terasa malu di depan masyarakat. Disinilah kenyataan hidup, terkadang apa yang kita usahakan gagal, dan gagal lagi kedua kali. Seperti dilema kehidupan, bahwa mengejar kesuksesan itu penuh jerih payah dan pengorbanan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Lu Kongwen yang berimajinasi dan berkarya dengan novel bisa terpuruk, akan tetapi bisa bangkit, menyelamatkan karyanya di part 2. Dan terima kasih sudah menonton, semangat hidup dalam menjalani kehidupan, semoga diberikan kesuksesan serta kebahagiaan, rezeki yang berlimpah. Amin. Lanjut part 2, kebangkitan Lu Kongwen menyelamatkan karya novelnya. 我这一切屠户陈雷，我没错，错的，竟败给了9天的儿